Iya, alhamdulillahirrabbilalamin. Insyaallah kembali lagi bersama Nainda di 105.8 Mujahidin FM Radio dakwah Anda. Dan tentunya masih di program Fikih Wanita yang menemani Sing Fafila dari pukul 13 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan alhamdulillah ya sudah dibersamai oleh Ustazah Syarifah Azizah LC yang menemani di siang hari ini. Langsung aja kita serahkan kepada Ustazah. Nih kita mau tanya dulu temanya apa nih Ustazah? Ini bagaimana syariah melihat wanita yang bekerja. Oke, jadi kayak hukumnya wanita bekerja ya Ustazah boleh, ya. ya. Jadi simpelnya seperti itu. Dan alhamdulillah ya langsung aja kepada Ustazah dipersilahkan untuk menyampaikan. Baik. Syukran ukhti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmudullah ta'ala ala ni'amihil katsirah. Nashhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barak wasallam ajma'in. Amma ba'du, yang saya banggakan, yang saya muliakan para hadirin hadirat khususnya yang memantau program kajian Mar'ah Solehah setiap Selasa ba'da zuhur, dan wabil khusus para ukhti muslimah dan para ummahat, para ibu mungkin yang saat ini jam istirahat ya, mungkin ada yang juga sambil dalam posisi mengendarai mobil. Kita haturkan, kita harapkan semoga Allah senantiasa memberikan keselamatan untuk kita semua, amin ya rabbal alamin. Baik, untuk tema kali ini memang agak sedikit berbeda, yaitu ada unsur fikihnya, ada unsur akhlaknya, mungkin ada juga unsur motivasi duniawinya. Adapun kaitan dengan tema memang fleksibel saja ya. Jadi bagaimana syariat itu melihat wanita pekerja, baik pekerjanya secara rutin ditekunkan dalam pekerjaan itu, maupun wanita yang menjadi jasa musiman ya. Intinya wanita yang di sini yang dimaksud adalah pekerja di luar rumah ya, karena memang wanita itu ya kalau di rumah ya pekerja gitu, tapi ini kaitannya di luar rumah. Bahkan ini diangkat tersendiri dalam satu kitab. Maka saya pun hari ini membawa kitab ini. Kitab ini disebut atau diberi nama Fatawa Mu'asharah, yaitu di antara tematik fatwa kontemporer yang ini langsung ditulis dan dikarang oleh Profesor Dr. Syekh Yusuf Qaradawi yang kita kenal. Selain beliau adalah seorang mufti, beliau juga adalah dosen internasional, beliau juga ahli fikih yang kontemporer yang juga mengakomodir banyak pendapat para ulama maupun ulama klasik dan ulama-ulama modern sekarang. Mudah-mudahan kaitan dengan penjelasan kita, share kita pada siang hari ini ada manfaatnya untuk kita semua. Amin. Jadi memang kaitan dengan perempuan bekerja, ada satu motivasi dari Al-Quran. Tentunya ini adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memotivasi setiap insan untuk berlomba-lomba bersaing di dunia maupun untuk mencari investasi akhirat. Di dalam Quran surah Al-Mulk itu ya, itu di awal-awal surah itu Allah Ta'ala berfirman, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Di akhir kata di ayat ini itu Allah menyatakan kata amal, itu yang menciptakan, Allah yang telah menciptakan maut wal hayat. Jadi maut dulu didulukan oleh Allah, menciptakan kematian dan kehidupan, bertujuan liyabluwakum, adalah sebuah proses ujian. Liyabluwakum ujian, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ujiannya disitulah akan muncul, baik dia laki, dia perempuan, ya, baik dia ibu yang yang tinggal di rumah maupun yang di luar rumah. Begitu juga laki-laki, ya,
itu semua bagian dari komponen-komponennya. Dimaksud ayat ini ayyukum, siapa di antara komponen itu ahsanu amala, yang paling baik hasil kerjanya. Itu. Jadi yang dimasuk kerja di sini bukan hanya dari segi kualitas, tapi kuantitas juga. Bukan hanya kuantitas, tapi kualitas, saling menunjang. Nah, ini salah satu dasar yang menjadi muqaddimah beliau menyampaikan. Disinilah kaitan mengapa wanita pun dimasukkan di dalam poin ini sebagai elemen atau komponen lain yang boleh bersaing dengan laki-laki dalam urusan dunia. Ya, itu. Nah, tentunya kalau kita kaitkan dengan hal ini, kita pun harus merujuk kepada syariat yang sudah digariskan dan diturunkan oleh Allah melalui Nabi Muhammad SAW sebagai teladan kita. Jadi di sini beliau menuliskan bahwa tentunya kita ingin tahu dari motivasi-motivasi yang digambarkan oleh Allah antara laki dan perempuan, siapa yang beramal soleh, siapa yang berbuat baik, di antara keduanya itu baik laki maupun perempuan akan dijamin kehidupannya hayatan thayyibah di ayat yang lain. Tetapi tentunya kata beliau, kita melihat dulu bagaimana cara masing-masing mengimplementasikan, ya kan, mewujudkan bentuk potensi yang mereka punya. Apakah sesuai, apakah melanggar, atau bahkan di luar dari rel. Nah, inilah adanya rambu-rambu. Ada fikih, ada akhlak, ya kan? Ada penjelasan-penjelasan baik itu dari dasar Al-Quran maupun hadis yang membatasi rel-rel atau rambu-rambu itu. Maka kata beliau, kita ingin tahu bagaimana syar'iyah al-hudud minasyar'iyah, batasan-batasan yang ditentukan, yang digariskan oleh syariat. Saya sedikit melihat bahwa masih ada di antara kita ini, kalau di antara kita ya sebagian kecil, kalau dikatakan syariat itu masih terasa berat mendengarnya. Jadi kalau bilang syariat seakan-akan image-nya itu melambung ke langit gitu. Kayaknya nggak mungkin diraih. Padahal ketika kita membersihkan diri, kita gosok gigi, kita mandi 3 kali sehari, ya kan? Kita bersih-bersih, itu dia tak paham, itu sudah syariat. Ya kan? Dia baca doa, dia langkahkan kakinya dengan kanan ketika keluar, dia masuk, semuanya itu adalah syariat dia jalankan. Maka ketika ada poin yang menyampaikan bagaimana bekerja sesuai syariat, maka sesungguhnya garis-garis yang sudah diberikan oleh syariat itu sebenarnya untuk memperbaiki manusia itu sendiri. Makanya kalau kita itu belajar dari dasarnya dulu, kita pahami dulu tujuan-tujuan yang akan kita capai itu, outputnya apa, nanti supaya sampai. Jadi nalar-nalar itu akan terisi di dalam ingatan-ingatan kita. Nah, kata beliau, allati ta'mal li dunyaha, maka wanita pun diberikan hak bekerja meraih untuk dunianya. Itu. Jadi wanita pun diberikan hak oleh syariat untuk dapat meraih perihal dunianya. Perempuan ingin wajahnya bersih, ya kan, tidak berlebihan. Dia ingin pakaiannya juga rapi, kan gitu. Dia butuh setrikaan. Ini dunia. Tidak ada dalam Al-Quran bicara ini, ya kan? Dalam hadis hanya beberapa hal tentang kebersihan dan kerapian. Dan perempuan pun tidak bisa karena mau meraih dunia dia pangkas urusan akhiratnya, tidak boleh. Itu. Ini bicara masalah ruang perempuan, rubrik wanita.
ketika dia diberikan hak penuh untuk meraih dunianya, tapi tidak boleh dia pangkas kepentingan akhiratnya. Nah, yang unik bahwa urusan kepentingan akhirat perempuan itu pun berbeda dengan laki-laki. Pernah pada satu masa seorang orator di masanya Nabi SAW, itu namanya Asma binti Yazid al-Ansori, seorang perempuan pemberani dari bangsa Ansor, orang Madinah. Berapa kali dia itu berani ingin memberikan kritik saran kepada Rasulullah. Di antaranya bahwa beliau katakan, ya Rasulullah, laki-laki itu enak. Kalau sholat Jumat bisa sholat Jumat dengan bebas, perang pahalanya luar biasa, ya kan? Dia bisa bekerja di mana saja, dia keluar tanpa ada penghalang, tidak perlu ada muhrim. Bukankah langkah laki-laki yang luas itu dengan pahala yang setinggi-tingginya berbeda dengan kami perempuan? Bagaimana letak keadilan melihat hal ini? Maka intisari dari hadis ini menjelaskan bahwa ketika seorang perempuan redho, ikhlas dengan melepaskan suaminya untuk berjihad di jalan Allah, itu adalah jembatan perempuan untuk memperoleh amal pahala yang sama dengan apa yang dilakukan oleh suami. Berarti cukup diam di rumah, cukup menata hati, dia ikhlaskan keluarganya, itu pahala yang diraih oleh mereka yang di luar pun diberikan juga kontribusi untuknya sebagai nilai atas keikhlasan yang mereka lakukan. Karena Allah itu maha mengawasi, raqib atid. Jadi Allah itu maha memberikan pengawasan. Nah, kemudian itu garis bawah yang paling dasar, bahwa ketika perempuan pun ada memikirkan dunianya, maka dia tidak boleh memangkas urusan akhiratnya. Urusan akhirat yang dimaksud bukan hanya bicara, mohon maaf, haji, umrah, sedekah, ya kan, fisik, bukan. Tapi keikhlasan itu juga urusan akhirat. Menata hati, tidak memandang jauh pandangan. Maksudnya silau pandangan, melihat mudah terpedaya oleh tipu daya dunia ini. Nah, itu. Jadi sebenarnya kalau melihat ini, bahwa perempuan itu harus siap, lahir batinnya luar biasa. Belum lagi ada kasus kekerasan dalam rumah tangga, ya kan? Nah, perempuan yang bekerja pulang diperlakukan yang tidak enak. Nah, ini hal yang paling pondasi, yang paling inti harus kita pahami ketika kita berpikir dunia tidak dilarang oleh syariat. Tetapi tidak boleh kita pangkas urusan kepentingan akhirat. Baik orang tua, anak muda, sama semuanya. Ini konsep dalam Islam secara syariat. Sebelum kita melangkah, apa saja tips-tips dalam syariat supaya ketika wanita memikirkan dunianya tidak melanggar rambu dan rel-rel yang digaris oleh agama kita. Insya Allah setelah ini. Oke, itu dia Ifullah rahimakumullah ya, yang mungkin masih penasaran bagaimana tips-tipsnya. Ntar di sesi yang kedua kita akan bocorin nih bersama Ustazah. Dan juga buat Ikhwafillah yang mau bertanya, silahkan via telepon di 056181204003 ataupun via WhatsApp dengan nomor 081157055758. Di fanspage kita ada Radio Dakwah Anda, serta Twitter kita silahkan mention di @mujahidinfm. Baik, insya Allah kita akan jeda sejenak, nantikan di sesi yang kedua ya. Buat Ikhwafillah yang lainnya, jangan lupa disimak. Yang baru tuning silahkan langsung aja dengarkan ya Ikhwafillah. Dan jangan kemana-mana, insya Allah akan ditemani sebuah murotal. Dan kita akan sesaat lagi jeda ya buat Ikhwafillah. Tetap stay tune di Mujahidin FM, Radio Dakwah Anda.